Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friends, selamat datang di SMK Pod, Sini Mari Kuy Podcast. Bersama saya Muhammad Kasman yang akan menemani Anda pada episode kali ini. Nah friends, kali ini saya tidak sendirian nih. Saya bersama salah satu siswa SMK Negeri 1 Nunukan yang pernah mengikuti ajang lomba Metaverse Daring wilayah Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Utara, yang tentunya memiliki banyak pengalaman tentang teknologi digital. Penasaran siapa orangnya? Yuk kita sapa orangnya. Halo Rian. Halo juga Kasman. Halo. Mungkin Rian bisa perkenalan dulu nih kepada teman-teman yang ada di rumah. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rian Wahyudi. Saya dari kelas 11 Desain Komunikasi Visual B atau sering disingkat 11 DKVB. Halo semuanya, salam kenal. Oke, saya bagusnya panggil apa nih? Tergantung Bang Kasman ya lah. Yang nyaman aja Bang. Yang nyaman ya. Saya panggil Bang aja nih. Boleh banget. Oke, Ya. karena Bang Rian nih pernah mengikuti ajang lomba Metaverse wilayah Jawa Timur, NTB dan Kaltara. Ya. Mungkin Bang Rian bisa menceritakan sedikit pengalaman Bang Rian selama mengikuti lomba. Oke, pengalaman ya selama mengikuti lomba Metaverse. Pengalamannya banyak lah yang saya dapat. Saya banyak belajar hal-hal baru juga. Terutama di 3D animasi. 3D animation. Di 3D juga. Jadi konsep dari lomba Metaverse itu adalah kita membuat sebuah bangunan atau membuat sebuah konsep itu diubah menjadi 3D dan dimasukkan di dalam webnya. Berarti lebih HD ya Om ya? Ya, lebih HD. Ya, itu sih. Mungkin bisa di-spill nih Bang, aplikasi apa aja yang digunakan selama lomba? Oke, jadi untuk aplikasinya itu ada dua. Apa aja Jadi, tuh Bang? pertama itu ada SketchUp. Nah, SketchUp ini diperuntukkan untuk membuat bangunan dari akan diubah menjadi 3D. Nah, yang kedua ada Blender namanya. Blender ini diperuntukkan untuk membuat aset-aset yang akan diubah menjadi 3D nantinya. Terutama dan juga itu salah satu aplikasi yang saya gunakan selama lomba, karena di lomba ini di timnya itu ada dua tim. Jadi tim 3D builder sama 3D asset. Nah, saya masuk yang di 3D assetnya. Yang 3D asset ya Bang? Ya. Mungkin nanti kita bisa nampilkan sedikit videonya teman-teman yang hasil buat karya Bang Rian nih. Ya, bersama teman-teman juga, bersama tim. Ya. Oke Bang Rian, mungkin kita langsung masuk pertanyaan pertama nih. Boleh. Bagaimana teknologi digital mempengaruhi generasi Z dalam berkomunikasi, belajar, dan bekerja menurut Bang Rian? Oke, teknologi ya pada generasi Z ini, generasi kita. Iya, Jadi dalam berkomunikasi sudah pasti sangat membantu lah teknologi ini. membantu ya. Ya, kita bisa berkomunikasi dengan teman kita yang jaraknya jauh Ya, betul, dengan betul. menggunakan teknologi ini, terutama handphone. Iya betul Ya, sekali. terus untuk belajar sudah pasti sangat membantu lah teknologi ini ya pada generasi Z. Terutama memang generasi Z ini tidak lepas lah dengan namanya itu teknologi. Jadi dalam belajar pun itu sangat bisa membantu gitu. Dan memang dalam bekerja ya sudah pasti juga sama dengan belajar sangat membantu juga. Iya, Karena mudah. ya karena di dalam bekerja kan dengan menggunakan teknologi sih menjadi pekerjaan itu lebih gampang gitu. Ya, betul, Ya. betul. Oke, mungkin kita masuk ke pertanyaan kedua teman-teman. Ya, boleh. Apakah sistem pendidikan konvensional masih relevan di era digital sekarang ini Bang? Oke, pendidikan konvensional ya di era digital. Jadi pendidikan konvensional sih menurut saya itu sebenarnya sudah tidak relevan lah. Karena ya pasti akan membawa murid-murid ini kesannya pasti bakal bosan. Iya, Bosan betul. belajarnya. Karena guru datang menjelaskan, murid-murid mencatat, itu pun ya pasti boring. Iya, Jadi betul. pendidikan konvensional ini di era digital sekarang benar-benar sudah sangat tidak relevan lah. Karena lebih bagus kita memanfaatkan teknologi yang ada gitu. Apalagi untuk jenjang seperti kita ya teman-teman, jenjang SMK ya, Ya, sangat tidak jenjang relevan. SMA, SMK sederajat sih ya betul-betul sangat tidak relevan lah. Oke Bang, kita masuk pertanyaan ketiga. Ya, boleh. Apa tantangan terbesar Gen Z untuk mempersiapkan karir di era digital sekarang? Oke, karir ya. Untuk generasi Z itu ya pasti banyak lah tantangannya mulai dari lowongan kerja yang mungkin di sekarang ini kurang juga ya beritanya. Nah, terus tantangannya sih ada pada diri kita sendiri juga. Iya, Terutama betul. itu ada pada mental kita nih seperti apa nanti kalau kita ini berkarir, apakah siap atau tidak gitu. Nah,
Nah, kalau kayak saya ini, kita nih pelajar SMK, Ya. nah kita tuh ada yang dapat namanya tuh magang atau PKL. Nah, itu sebenarnya bisa menjadi jawaban sih dari tantangan itu. Jadi kita anak siswa SMK ini dengan melakukan PKL itu kita bisa mendapatkan ini, apa ya, misalnya ilmu atau pengalaman lah. Berarti sudah mendapatkan sedikit pengalaman. Sedikit pengalaman lah untuk berkarir ke depannya. Itu ada manfaatnya tersendiri lah. Terus untuk tantangan lagi ya pastinya adalah yang namanya itu bersaing. Kita bersaing dengan orang lain. Itu tidak lepas lah. Dengan namanya berkarir juga ya. Mungkin itu aja sih. Nah, berarti dengan teknologi digital ini kita lebih mempersiapkan diri kita nih teman-teman untuk mempersiapkan karir kita tuh lebih matang ya. Oke. Ya, kita masuk pertanyaan keempat nih Bang. Menurut Abang bagaimana generasi Z merespon isu global seperti ketimpangan sosial di era sekarang? Oke, ketimpangan sosial ya di generasi Z di era sekarang itu ya kayak mana kita menanggapinya sih, banyak lah menanggapi isunya. Seperti kita ikut kerja nyata seperti demonstrasi maupun relawan. Nah, untuk demonstrasi sendiri ini ya banyak lah. Tidak harus demonstrasi yang bersifat negatif. Ya, Ada juga demonstrasi yang bersifat positif. Contohnya seperti kemarin yang pernah saya lihat, ya itu terjadi di alun-alun, tepatnya di Tugu Dekora, gabungan ormas yang ada di Kabupaten Nunukan dan juga mahasiswa yang ada di Kabupaten Nunukan itu bergabung untuk melakukan demo menolak ormas GRIP untuk masuk di Kabupaten Nunukan ini. Jadi ormas GRIP ini ya dia ormas yang bersifat premanisme. Tidak sama lah dengan konsep ormas itu sendiri. Nah, konsep ormas ini ya seperti kita tahu ya organisasi masyarakat, dia merangkul masyarakat dong. Iya, betul. Jadi tidak relevan, maksud saya itu tidak apa ya? Sesuai dengan aturan. Sesuai lah. Masa ormas ini melakukan sifatnya itu premanisme, ya pemalakan atau segala macam. Makanya kemarin ada demo ormas yang ada di Kabupaten Nunukan dan juga mahasiswa itu bergabung lah untuk menyuarakan ini, penolakan ini terhadap ormas GRIP ini. Jadi itu betul-betul bersifat positif. Jadi dari itu sih kita bisa apa ya, kalau bisa dibilang mengambil contoh yang baik gitu. Mungkin itu. Dan juga untuk relawan tadi yang saya sebut, ya kita bisa apa ya, mengikuti yang namanya itu bisa menjadi relawan. Contoh seperti apa ya, misalkan ada bencana alam. Iya, betul. Bencana alam contohnya kita bisa menanggapinya dengan mengikuti menjadi relawan ini, membantu korban yang terkena bencana gitu. Seperti itulah. Nah, berarti ada kebebasan ya teman-teman untuk kita sebagai masyarakat itu bisa menyampaikan pendapat kita atau menyuarakan pendapat kita untuk menolak seperti ormas GRIP ini yang bersifat premanisme. Tentunya kan itu tidak sesuai aturan. Ya sebenarnya memang kita bisa memberikan respon positif, jangan langsung mengambil negatifnya. Betul. Oke. Mungkin kita masuk pertanyaan kelima nih Bang. Oh, boleh. Apakah teknologi membuat manusia itu lebih terhubung atau terasing di era digital? Oke, teknologi ya, merasa terhubung ataupun terasing itu pasti itu tergantung dari kita sendiri. Nah, kalau untuk saya itu, ya saya merasa lebih terhubung lah terhadap kerabat-kerabat saya yang dari jauh. Contoh ada dari Kaltim kerabat saya, ada keluarga saya dari Kalbar juga. Jadi teknologi sekarang ini ya bisa lah membuat kita tuh lebih terhubung sama mereka yang jauh ini. Ya contohnya seperti handphone, kita bisa menggunakannya itu untuk kita berkomunikasi juga. Jadi merasa lebih terhubung. Nah, kalau untuk kata terasing itu sendiri, ya itu tergantung dari orangnya lah ya, meresponnya seperti apa. Kalau misalkan dia menggunakan teknologi secara berlebihan, contohnya seperti main game gitu, main game bla 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 gitu, kecanduan lah lebih tepatnya. Jadi pasti itu dia akan memiliki sifat seperti introvert. Jadi tidak mau bersosialisasi dengan orang lain gitu. Jadi kalau memang kata terasing ini ya itu tergantung dari orang-orangnya lah ya, meresponnya seperti apa dengan teknologi ini. Intinya jangan sampai kecanduan aja sih. Oke teman-teman, berarti yang suka main game nih jangan sampai kecanduan ya teman-teman ya. Takutnya kalian itu malah terasing dengan adanya teknologi itu, bukan malah terhubung dengan kerabat-kerabat dekat, malah lebih terasing karena kecanduan. Betul. Oke.
kita masuk ke pertanyaan umum nih Bang untuk mapel yang ada di sekolah. Oke, boleh. Sekolah Oke. nih. Bagaimana teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris secara merata oleh pelajar Indonesia? Oke, pembelajaran bahasa Inggris ya. Mhm. Untuk penggunaan teknologi ini ya, wah, pasti sangat bisa membantu lah. Oke. Terutama saya sendiri kan memang suka bahasa Inggris nih. Iya, Ya, betul. halo. Oke, jadi memang penggunaan teknologi pada bahasa Inggris juga ini bisa menjadi inilah, apa ya, bisa dibilang kita memanfaatkannya lah teknologi ini untuk belajar bahasa Inggris Mhm. lebih tepat dan akurat, tidak sembarangan gitu. Nah, Iya. contoh seperti biasa tuh muncul video-video Aha. tentang bahasa Inggris, pengucapan yang benar seperti apa, tidak salah lah pengucapannya, bahasa yang betul, bahasa Inggrisnya aksen yang betul gitu. Nah, jadi itu bisa dimanfaatkan lah dari teknologi ini. Kita bisa memanfaatkan untuk berbelajar bahasa Inggris juga. Dan itu tergantung lagi nih dari siswanya menerima seperti apa, orang-orangnya menerima seperti apa, mahasiswanya seperti apa gitu. Oke, buat teman-teman nih yang masih kurang bahasa Inggrisnya, mungkin bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, seperti menggunakan aplikasi ataupun video-video edukasi pembelajaran tentang bahasa Inggris. Ya. Jadi tergantung kepada orangnya ya Bang ya. Ya, mau belajar atau tidak lah. Iya benar. Oke, mungkin itu buat teman-teman untuk pembelajarannya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Oke, boleh. Bagaimana teknologi seperti aplikasi dan video pembelajaran dapat membantu siswa memahami konsep pembelajaran matematika? Wah, pembelajaran matematika nih. Aduh, matematika ya. Pembelajaran yang cukup ribet. Ya, cukup ribet ya. Oke, video pembelajaran ya dalam matematika itu ya sudah pasti menurut saya sendiri membantu, sangat membantu. Karena kalau misalkan guru matematika masih menggunakan pembelajaran konvensional, Aha. itu pasti tidak relevan juga. Maksudnya saya itu pasti akan membuat bosan murid-muridnya. Iya betul. Ya, jadi dengan adanya video pembelajaran yang ditampilkan sambil belajar matematika itu ya membuat siswa sudah pasti lebih fresh, lebih paham, lebih bisa Lebih bisa berpikir. ya, lebih bisa berpikir karena dengan penjelasan guru dan juga penjelasan di video pembelajaran itu ya sifatnya bagus lah menurut saya lah. Sangat relevan lah untuk terus diterapkan. Karena ini juga menyangkut teknologi, berarti ya memanfaatkan teknologi yang ada lah, seperti itu. Berarti kita dengan adanya teknologi digital bisa bermanfaat untuk yang hal-hal positif lah yang bagus. Ya, sudah pasti itu. Apalagi di pembelajaran ini kita harus memanfaatkan dengan bagus. Oke, berarti yang buat susah nih belajar matematika mungkin bisa menggunakan teknologi seperti video pembelajaran, aplikasi, dan web. Ya, jadi ambil sisi positifnya lah teman-teman. Jangan terlalu terbawa dengan teknologi juga sampai membuat kita tuh tidak mau belajar. Ya. Sedangkan dengan adanya teknologi digital ini kita lebih mempermudah diri kita untuk belajar. Oke. Oke Bang Rian, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Boleh. Menurut Bang Rian, bagaimana sih Gen Z untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam beretika media sosial? Oh, nilai Pancasila ya berarti Iya. media sosial itu sudah pasti ya kita harus terus menerapkan nilai-nilai Pancasila walaupun kita sedang bermedia sosial. Iya betul. Ya contohnya pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, Mhm. ya kita sifat itu kan kita harus menjunjung tinggi yang namanya itu Ketuhanan. ketuhanan ya. Jadi di dalam media sosial pun kita ya tidak boleh lebih tepatnya menghina lah agama-agama betul. lain. Jadi beretika sosial media itu Mhm. ini ya seperti tidak melakukan bullying juga. Iya betul. Jadi walaupun kita sedang menggunakan sosial media, bukan berarti kita itu mau sebebasnya lah, tidak mencontohkan nilai-nilai Pancasila. Bukan hanya di dunia nyata saja, di media sosial juga seperti itu. Kita tidak boleh sembarangan gitu nah. Iya, benar. Harus tetap beretika gitu. Oke, berarti tetap menilaikan nilai-nilai Pancasila teman-teman. Walaupun teknologi digital ini membuat kita mudah atau gampang untuk membuli orang, itu jangan dilakukan teman-teman karena pasti akan berdampak negatif sekali pada diri kita. Apalagi media sosial sekarang ini sangat mudah menyebarkan hoax ataupun membuli orang, itu sangat mudah teman-teman. Jadi kita ambil sisi positifnya aja ya Bang. Ya.
Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Oke, boleh. Bagaimana teknologi seperti aplikasi olahraga atau gadget dapat membantu siswa tetap aktif berolahraga di masa sekarang? Oke, aplikasi olahraga ya Iya. untuk siswa. Ya mungkin menurut saya itu tergantung dari siswanya sendiri lagi lah. Dia menanggapinya seperti apa aplikasi ini, teknologi ini, Iya. meresponnya seperti apa. Kalau misalkan siswa yang meresponnya dengan baik, yang dengan positif lah, itu pasti akan dilaksanakan dengan baik juga. Iya, betul. Gitu. Jadi penggunaan ini ya tergantung lagi dari siswanya seperti apa, menilainya seperti apa ya. Oh, iya. Itu karena ya setiap orang memiliki ya pendapat yang beda-beda lah. Jadi kalau misalkan dibilang aplikasi ini bisa membuat siswa lebih aktif olahraga sih ya pastilah, pasti. Tapi itu tergantung lagi dari siswanya seperti apa. Gitu ya. Gitu. Ya, Nah, jadi buat teman-teman nih yang mau mulai berolahraga, jangan malas-malas lah. Dengan adanya teknologi ini kita tuh bisa lebih mudah untuk memahami konsep seperti olahraga push up, sit up, lari. Jadi ya dengan teknologi ini memang lebih mempermudah kita agar aktif untuk berolahraga ya Bang ya. ya betul sekali. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Bagaimana pelajar bisa memanfaatkan media digital untuk memperdalam pemahaman agama di era sekarang? Wah, pemahaman agama ya untuk di era sekarang ya pasti ya kita harus memanfaatkannya dengan baik lah. Tidak boleh sembarangan. Iya, Jadi pemanfaatan teknologi untuk di pembelajaran agama itu ya kita harus bijak menggunakannya. Kita harus bijak menggunakannya. Ya jangan seperti apa ya, kita mengikuti kayak konten-konten sesat. Iya, Tuh, betul. ada yang kayak cara sholatnya aneh lah, cara beragamanya aneh lah, mengajinya aneh, ya tidak sesuai lah dengan apa ajaran agama. Ya itu tetap sih kita harus memanfaatkannya dengan baik lah. Kalau kita memanfaatkannya dengan baik ya pasti kita bisa inilah pemahaman kita tuh Lebih banyak ya, Bang, ya? bisa lebih banyak gitu. Bisa juga cari ilmu agama juga dari teknologi ini. Ya, Contohnya di media sosial itu ada kayak video-video tentang kisah-kisah nabi Iya, itu, betul sekali. ya sejarah-sejarah Islam ya itu bisa bisa dibilang diikuti lah. Ya, berarti lebih mempermudah kita untuk mempelajari agama di era sekarang, Ya, teman-teman. justru lebih mudah. Aha. Mungkin yang dulunya kita tuh harus datang ke pengajian, kita harus bertemu ulama. Ya. Nah, dengan adanya teknologi ini kita tuh lebih mempermudah diri kita sendiri. Bisa langsung searching seperti ceramah ustadz-ustadz yang ada di konten-konten dakwah, teman-teman. Ya. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan terakhir, Bang. Boleh. Bagaimana pelajar dapat memulai usaha mandiri dengan memanfaatkan teknologi digital sekarang? Oke, usaha mandiri ya, usaha mandiri itu. Justru untuk usaha mandiri sih itu sudah pasti tergantung dari niat kita. Kita mau berusaha, kita mau buka usaha ini, nah sudah pasti kita tuh harus ada juga yang namanya itu etika bisnis ya, etika bisnis. Nah, maksud dari etika bisnis ini adalah di mana kita itu tidak boleh lah, maksudnya itu meniru bisnis Karya orang lain. Contoh seperti jurusan saya ini Desain di desain komunikasi visuality ini seperti bisa kita memulai bisnis itu dengan cara editor, fotografi, videografi, desain grafis juga, sama pembuatan logo. Ya itu menurut saya peluang bisnis usaha kita ini ya besar lah, bisa juga bersaing, tapi tetap harus ada etika bisnis. Iya, betul. Tidak boleh kayak terlalu menjiplak hasil karya orang lain gitu. Ya kita harus ada inovasi sendiri lah, kreativitas kita sendiri gitu. Berarti ini bersangkutan dengan kewirausahaan ya, teman-teman. Jadi dalam desain komunikasi visual itu sangat besar ya, Bang, ya, peluangnya banyak untuk berbisnis atau membuka usaha sendiri. Mungkin contohnya yang tadi Bang Rian sebutkan, yaitu desain grafis, fotografer, editor. Itu sangat banyak, teman-teman. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang mau membuka bisnis di usia muda, itu sangat bisa memanfaatkan teknologi digital sekarang. Betul ya, Bang. sekali.
Oke, mungkin sekian pertanyaan kami Bang Oke, boleh. yang paling kami sampaikan. Mungkin ada sedikit pesan dan kesan Bang Rian nih untuk teman-teman yang ada di rumah atau yang menonton video ini. Oke, pesan-pesannya terkait pembahasan kita tadi, teknologi dan juga Gen Z. Jadi untuk pesan saya, terutama sesama generasi Gen Z, Iya, betul. sesama generasi Gen Z ya, kita harus pandai-pandai lah sekarang untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Harus digunakan dengan baik, tidak boleh sembarang menggunakannya, ya harus positif lah. Iya, betul. Kita harus menggunakannya dengan secara bagus dan juga bersifat positif. Jangan memanfaatkan teknologi yang ada itu malah kita melakukan hal-hal negatif gitu. Dan mungkin untuk kesan saya terhadap teknologi pada Gen Z ini, ya kesan saya sudah pasti ya banyaklah membantu. Iya. Terutama membantu itu dalam konsep dalam istilah komunikasi. Iya, betul. Terutama saya ini ya orangnya banyak teman dan teman saya itu jauh-jauh juga. Iya. Jadi kesan saya terhadap teknologi sekarang ini ya membantu. Sangat membantu dalam komunikasi, bekerja, belajar juga. Ya sangat membantu lah. Itu sih. Oke, jadi buat teman-teman di rumah nih, manfaatkanlah teknologi kita dengan baik, yang dimana generasi Z ini di masa sekarang teknologi digital itu sangat merajalela teman-teman. Yang bisa dibilang di mana-mana kita pasti menemukan teknologi. Jadi kita manfaatkan secara positif, jangan memanfaatkannya secara negatif ya Bang ya. Ya, betul. Oke, sekian mungkin pertanyaan-pertanyaan yang telah kita ajukan, dan terima kasih Bang Ria. Oke, sama-sama telah nih. mengisi Halo. podcast kita hari ini. Ya. Oke teman-teman, mungkin sekian video podcast kita kali ini. Untuk teman-teman yang mau merekomendasikan bintang tamu selanjutnya, mungkin bisa komen di Instagram Lensa Official 191 atau channel YouTube SMK Negeri 1 Nunukan. Bisa juga komen di medsos lainnya SMK Negeri 1 Nunukan. Nah, kalau siapa tahu nih kepo dengan Bang Rian, bisa follow IG-nya. Siapa namanya Bang? Oke, jadi IG saya Rian_Aun. U-nya ada 3 ya. Tuh, U-nya ada 3 teman-teman. Ya, jangan sampai salah. Oke. Sebelum kita mengakhiri podcast kita kali ini, akan ada pembacaan puisi dari teman kami nih. Selamat menyaksikan. Generasi Z, api masa depan, membakar semangat teknologi yang tak terbendung. Tapi bayang-bayang keraguan menghantui menuju masa depan yang tak pasti. Suara-suara muda berteriak dalam diam, membangun dunia yang lebih baik. Meski luka tak terobati, mereka terus melangkah, meski langkah kaki berat, menuju cahaya yang terpancar di ujung jalan. Dalam kegelapan, mereka mencari cahaya, menemukan kekuatan dalam setiap kegagalan. Mereka tidak menyerah, meski terjatuh, mereka bangkit dengan semangat yang tak terkalahkan. Generasi Z, harapan masa depan, membawa perubahan dengan teknologi yang canggih. Mereka menciptakan masa depan yang lebih baik dengan keberanian dan semangat yang tak tergoyahkan. Nah, gimana teman-teman? Bagus banget kan puisinya? Tunggu keseruan kami selanjutnya ya. Sampai jumpa lagi di SMK Pod selanjutnya. Sini Marikoy Podcast. Bye-bye. Bye.